Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat subuh rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberi kita banyak kenikmatan sehingga kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbondong-bondong menuju ke rumah Allah, ke masjid, dalam rangka menjalankan kewajiban kita yaitu sholat subuh berjamaah. Fa insyaallah kita lajengaken nggih punika pembahasan kitab Riyadhus Shalihin. Kita ngaji sekedhik bapa sekedhik, mugi-mugi ilmu ingkang sampun kita lan wonten sae punika miliki nika saged dipun amalaken sehingga ilmu saged dados amal soleh. Atas luwih becik satu ilmu 1000 amal daripada 1000 ilmu tanpa amal. Atas niku prinsipnya para sahabat Nabi menika ketika mendapatkan satu hadis langsung diamalkan, satu wahyu langsung diamalkan, satu ayat langsung diamalkan. Nah, sehingga Masya Allah para sahabat menika dipun juluki khairul ummah, sebaik-baik umat, sebaik-baik generasi menika nggih sahabat Nabi. Tsumma yalunahu, kemudian di setelahnya lah awake dhewe menika pun golongan paling keri-keri itu nika tentu tidak bisa meniru atau menyaingi prestasi nopo amal soleh pun para sahabat gitu. Tapi paling tidak kita bisa berusaha untuk meniru semangatnya dalam beramal. Sahabat mereka menawi wonten wahyu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad mereka langsung diamalkan. Qul in kuntum tuhibbunallah dan sebagainya mereka. Barang siapa yang mencintai Allah dan sebagainya, untuk misalnya wahyu untuk beramal soleh gitu, langsung wahyu untuk bersedekah langsung berbondong-bondong menyedekahkan apapun yang mereka miliki yang terbaik gitu. Nah, maka semoga kita bisa meniru semangatnya para sahabat dalam beramal soleh. Amin. Hadis ini kita lajengaken ya menika bab yang keempat, yang kelima, mohon maaf. Muraqabah menika merasa diri kita senantiasa atau selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, menika muraqabah. Rasa bahwa kita itu senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala 24 jam. Dan memang kenyataannya seperti ini tuh. Memang fakta gitu, Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi kita pagi, siang, sore, malam 24 jam. Nah, maka seorang hamba yang merasa diawasi, selalu diawasi oleh Allah atau muraqabah, itu akan berhati-hati dalam beramal, dalam berbuat, dalam berucap. Akan sangat hati-hati. Kenapa? Karena merasa dirinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. An Anas radhiyallahu anhu qala innakum la ta'maluna a'malan hiya adaqu fi a'yunikum minasy-sya'ri kunna na'udduha ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal maubiqati, rawahul Bukhari. Dari Anas radhiyallahu anhu dia berkata, sungguh kalian mengerjakan perbuatan yang menurut pandangan kalian lebih kecil daripada sehelai rambut
Padahal dahulu kami para sahabat pada masa Rasulullah menilai bahwa hal tersebut termasuk dosa-dosa yang membinasakan. Mereka. Ini kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, termasuk sahabat Nabi yang meninggalnya di akhir-akhir itu. Maka ini Anas berkata kepada mungkin para sahabatnya atau mungkin para tabiin, ya, bahwa apa yang atau mungkin perbuatan buruk yang dilakukan yang menurut para tabiin itu kecil, padahal pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini termasuk perkara yang besar. Artinya pun banyak sekarang ini, apalagi sekarang ya, banyak orang-orang Muslim yang menganggap remeh perbuatan dosa, dianggap cilik, dianggap masalah remeh-temeh. Padahal zaman Nabi itu masalah yang besar. Nah, kata sih, kata napa niku? Contohipun, misalnya membicarakan orang lain atau ghibah atau rasan-rasan. Nah, niku kan zaman sekarang niki mungkin cilik, masalah perkara yang kecil. Alah, biasa wajar no wong ngumpul ngomongi wong yo biasa gitu. Bahkan ghibah rasan-rasan didadoske acara nang TV gitu. Nah, niku infotainment niku. Itu kan membicarakan orang lain, buruknya, baiknya, aibnya dan sebagainya. Bagi kita sekarang masalah kecil biasa, nang TV pada dino enak gitu. Tapi padahal zaman dahulu, zamannya Nabi, zamannya para sahabat, orang-orang terbaik, itu adalah masalah yang besar. Kenapa ya? Karena orang ghibah niku, kalau apa yang diomongkan itu benar, ya, atau yang sebenarnya salah, maka itu dosa. Berarti kita telah berdusta gitu. Tapi kalau benar ya itu termasuk ghibah. Nah niki, apa boleh kata sangat hal-hal yang mungkin kita anggap remeh-temeh, dosa yang kecil-kecil, tapi ternyata zamannya para sahabat itu masalah yang besar. Atasipun mari kita jangan sampai meremehkan dosa-dosa, perbuatan buruk walaupun kelihatannya kecil. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala yagharu wa ghairullahi ta'ala an ya'tiya al-mar'u ma harramallahu alaihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala memiliki sifat cemburu. Allah memiliki sifat cemburu. Kapan Allah cemburu? Dari kecemburuan Allah adalah jika ada seorang yang mendatangi apa yang Allah haramkan. Nah, ini. Allah menikah cemburu, ataupun nggak suka. Kalau ada hambanya, ya kita semua ini manusia ini berbuat dosa atau mendatangi hal-hal yang diharamkan, melakukan hal-hal yang diharamkan. Nah, maka masyaallah muslimin rahimakumullah, mari kita jauhkan diri kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dari hal-hal yang dapat mengundang kemurkaan Allah. Nah, ini, jangan sampai kita berbuat sesuatu yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah, mendatangkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Napa niku? Hal-hal yang mendatangkan azab nggih menika hal-hal yang buruk. Ya, semua hal-hal buruk itu bisa mendatangkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, mari kita jangan menganggap sepele. Ya. Jangan menganggap sepele dosa-dosa kecil. Karena dosa kecil itu kalau dilakukan terus-menerus maka akan jadi dosa besar. Yang berikutnya, maka kita dapat mengambil suatu kesimpulan bahwasanya setelah para nabi, generasi
yang paling mengenal Allah, yang paling terbaik, yang terbaik adalah para sahabat Nabi Muhammad SAW. Masyaallah muslimin rahimakumullah, maka mari kita berlomba-lomba untuk terus berbuat kebaikan dan menjaga diri kita dari semua hal-hal buruk, dari segala kemaksiatan, kebohongan, penipuan dan hal-hal buruk yang lainnya, sehingga kita tidak termasuk hamba Allah yang dimurkai. Naudzubillah. Artinya kita tidak termasuk golongan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala karena dosa-dosa kita. Usikum wa iyyakum bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.